Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, Bapak Ibu rahmatullah SWT, di hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah hari ini mungkin sedikit kita akan mentadaburi beberapa ayat dari surat Al-Fatihah, ya. Yang surat ini adalah memang surat yang sangat istimewa, ya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang surat Al-Fatihah ini, memang yang pertama adalah surat Al-Fatihah itu memang surat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita berbicara tentang surat Al-Fatihah ini, ya, Al-Fatihah adalah memang sangat luar biasa. Di antaranya adalah dari hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Kata beliau, "Qad kuntu usolli fil masjid fada'ani Rasulullah SAW falam ujibhu." Kata Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, beliau mengatakan, aku tengah sholat di masjid, lalu Rasul memanggilku, dan aku pun tidak menjawab panggilan beliau. Fakultu, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kuntu usolli falam akul Allahu astajibu lillahi walir rasul idha da'akum lima yuhyikum. Wahai Rasulullah SAW, tadi ketika engkau memanggil aku sedang sholat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Kemudian summa qala li, kemudian Rasul bersabda kepadaku, la u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwar fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Ini kaitan dengan surat Al-Fatihah, adalah surat yang sangat luar biasa ini. Kata Rasulullah SAW, saya akan ajarkan kepadamu satu surat di dalam Al-Quran, yang mana surat ini adalah surat yang paling istimewa, paling agung, sebelum kamu keluar dari masjid. Summa akhadha biyadiyya, kemudian Rasul memegang tangan saya. Falamma arada an yakhruj, ketika Rasulullah mau keluar, qultu lahu, saya berkata kepada Rasul, alam takul, wahai Rasul, bukankah engkau tadi mengucapkan, la u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suratin fil Qur'an? Bukankah engkau tadi mengatakan bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku satu surat, yang mana surat ini adalah surat yang lebih istimewa, yang paling agung di dalam Al-Qur'an? Qala, kemudian Rasul mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Surat yang akan diajarkan oleh Nabi tersebut adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian apa kata Rasulullah? Hiya sab'ul mathani. Alhamdulillahi rabbil alamin ini adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anil azim. Kemudian kata Rasul, dan ini termasuk Al-Qur'an yang sangat agung. Alladzi utituhu, yang mana kata Rasulullah SAW, yang dianugerahkan kepadaku. Makanya tadi kalau kita lihat, Al-Fatihah adalah memang surat yang sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul juga menyampaikan, ma anzalallahu fi Taurati wala fil Injil misla ummil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan di dalam Taurat, juga tidak menurunkan di dalam kitab Injil, ya, seperti ummul Qur'an. Wa hiya sab'ul mathani, dan ummul Qur'an tersebut adalah 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Wa hiya maqsumatun baini wa baina 'abdi. Maka kata Rasulullah SAW, ia adalah 7 ayat yang berulang, ia terbagi 2, antara Allah dengan hambanya, wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang diminta. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang surat Al-Fatihah ini. Makanya ada satu buku, yang buku ini makanya kita akan baca, akan kita bahas di kesempatan kali ini, kaitan dengan surat Al-Fatihah ini. Ya, ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Haji Harjani Hepni. Beliau menulis tentang The Seven Islamic Daily Habit, 7 kebiasaan Islami dan modern berbasis Al-Fatihah. Ya. Tadi adalah Al-Fatihah memang surat yang sangat luar biasa. Tadi disebutkan Ummul Quran, kemudian juga disebutkan Al-Qur'anil Azim dan lain sebagainya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang surat Al-Fatihah.
Kemudian yang kedua adalah kalau kita berbicara tentang surat Al-Fatihah ini, surat Al-Fatihah ini adalah teori kesatuan mata rantai. Maksudnya adalah bahwa surat ini harus kita baca setiap hari minimal 17 kali. Dan ketika kita membacanya itu adalah satu kesatuan mata rantai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah tidak boleh kita dalam sholat, saya mau pingin baca Al-Fatihah 6 ayat. Tidak boleh. Maka yang harus dibaca itu adalah 7 ayat semuanya. Kalaulah kita dalam sholat membaca surat setelah Al-Fatihah, itu hukumnya sunnah. Bahkan kalau sholatnya lebih dari 3 rakaat, lebih dari 2 rakaat, maka di rakaat ketiga dan rakaat keempat Rasul tidak membaca surat, hanya membaca suratul Fatihah. Sehingga kalau kita lihat di sini bahwa surat Al-Fatihah ini ibarat teori kesatuan mata rantai. Maksudnya adalah bahwa surat ini harus dibaca semuanya. Tidak boleh kita membaca 5 ayat, 6 ayat, enggak. Maka kalau diibaratkan sebuah tubuh, kata Rasul, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam jasad manusia itu ada mudghah. Ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maka ini adalah ibarat teori paket. Maksudnya bahwa pesan yang diucapkan oleh lisan atau yang digoreskan oleh pena atau yang diisyaratkan oleh anggota tubuh merupakan terjemahan daripada keinginan hati. Dan yang terakhir adalah teori bertahap dan berkelanjutan. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu surat di dalam Al-Qur'an yang surat ini harus selalu kita baca sampai kita meninggal dunia, yaitu kecuali suratul Fatihah. Makanya kalau kita membaca Al-Fatihah, satu-satunya surat dalam kondisi apapun harus kita baca. Makanya pantas kalau surat ini adalah surat yang sangat penting yang harus selalu kita membaca surat Al-Fatihah ini. Nah, tapi pada mata Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang hikmah bisa kita ambil kenapa surat Al-Fatihah ini selalu kita baca. Tadi minimal dalam sehari tidak kurang dari 17 kali. Maka kalau kita lihat surat Al-Fatihah ini adalah ada 7 pelajaran penting, dan ini bisa menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bahwa surat Al-Fatihah ini adalah 7 surat ini ada 7 kebiasaan di hidup yang harus kita selalu jalankan. Yang pertama adalah bismillah setiap memulai pekerjaan. Nanti kita bahas tentang ini. Yang kedua adalah kita selalu bersyukur atas segala capaian. Jadi kita membaca bismillah dalam setiap aktivitas kita. Dan nanti kita lihat orang-orang sukses dengan mengucapkan bismillah dalam segala aktivitasnya. Yang kedua adalah bersyukur atas segala capaian. Jadi setiap capaian yang kita miliki kita syukuri. Kemudian yang ketiga adalah berpikir positif kepada Sang Pencipta. Makanya di sini B5 ya. Kemudian berikutnya adalah berorientasi akhirat. Dan yang kelima adalah beribadah dan berdoa. Ini adalah sesuai dengan urutan surat Al-Fatihah. Kemudian di sini KB. KB-nya itu adalah K-nya adalah konsisten dalam berkomitmen. Atau dalam bahasa kitanya adalah istiqomah. Dan yang terakhir adalah bercermin. Ini kalau kita membahas surat Al-Fatihah. Jadi 7 kebiasaan hidup ini harus selalu ada dalam diri kita. Mungkin di pertemuan kali ini kita tidak akan bahas semuanya. Mungkin akan kita bahas 3 poin saja. Satu, bismillah. Yang kedua, bersyukur ketika berpikir positif. Tapi sekarang kita bahas yang pertama. Bismillah setiap memulai pekerjaan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah harus menjadikan satu kebiasaan kita. Bismillah dalam setiap pekerjaan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau kita mengucapkan bismillah. Ketika seseorang mengucapkan bismillah, itu sebenarnya secara tidak langsung dia mengungkapkan, aku memulai kerjaku dengan menyebut nama Allah, atau aku memulai melakukan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Ini adalah secara tidak langsung.
Bismillahirrahmanirrahim. Artinya segala aktivitas kita mulai dengan bismillah. Dan dengan kita mengucapkan bismillah, berarti kita menyertakan niat karena Allah dalam setiap pekerjaan kita. Makanya Bapak Ibu hormat Allah Subhanahu wa taala, pernah gak? Punten ya. Saya tidak akan membahas terlepas ini haram atau tidak. Punten. Kalau ada orang yang merokok, ada gak yang mengucapkan bismillah dulu? Bismillahirrahmanirrahim contohnya. Atau kalaulah kita lihat yang lebih jauh, yang orang melakukan kemaksiatan, ada nggak orang mau mencuri membuka kunci Bismillahirrahmanirrahim? Tidak ada. Makanya tadi ini adalah kebiasaan hidup yang harus kita miliki. Karena ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti secara tidak langsung kita semuanya meniatkan yang kita kerjakan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama Allah di awal, maka pekerjaan akan berbobot dan bernilai ibadah. Inilah bedanya. Ya. Saya kemarin di Sabtu pekan yang lalu, saya bahas tentang satu hadis, ya. Maksudnya satu buku yang disebut dengan buku Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Di dalam buku tersebut, kan di situ banyak berbicara tentang adab. Ya, kalau Bulughul Maram adalah berbicara tentang hadis-hadis fikih, kalau Riyadhus Shalihin itu berbicara tentang akidah dan adab. Karena kajiannya rutin setiap bulan, maka saya kemarin membahas tentang kitab Adabit Ta'am, bab yang membahas tentang etika makan. Ketika kita berbicara tentang etika makan, di awal bab tersebut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang etika makan itu salah satunya adalah kalau kita makan mulailah dengan bismillah. Apa hikmahnya? Salah satu hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengucapkan bismillah, maka nilai makan yang kita lakukan itu akan berbobot. Nilai makan yang kita lakukan akan berdampak ibadah. Kenapa? Karena tanpa mengucapkan bismillah, sebuah pekerjaan akan kehilangan makna. Makanya inilah subhanallah, kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, berarti secara tidak langsung kita meniatkan aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin menjadikan pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang penuh dengan ibadah. Inilah bedanya. Makanya kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika beliau berbicara tentang ibadah, apa ibadah itu? Kata beliau, ibadah itu adalah setiap pekerjaan dan ucapan. Saya ulangi, setiap pekerjaan dan ucapan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang bekerja dimulai dengan bismillah, maka secara tidak langsung berarti dia menyertakan niat dalam pekerjaan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ingin menjadikan amal yang dia lakukan, pekerjaan yang dia lakukan bernilai ibadah. Makanya kenapa kita selalu memulai dengan bismillah. Makanya Rasul sampaikan dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa kullu amrin dibalin, setiap perkara penting, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, tanpa dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kata Rasul, fahuwa abtar, maka pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan yang terputus berkahnya. Dalam riwayat lain, fahuwa aqta, maka pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan yang terpotong. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita kembali kepada bismillahirrahmanirrahim yang tadi baru kita sampaikan, maka sesungguhnya ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu ibarat kita ya memasuki frekuensi kolbu. Kalau dalam bahasa buku ini adalah 99 frekuensi kolbu. Maksudnya bagaimana? Ketika kita memulai dengan bismillah, maka yang pertama kita memulai pekerjaan dengan langkah awal yang benar.
Makanya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, berarti kita sudah memulai langkah awal yang benar. Yang kedua, suara hati di gelombang ini tertangkap dengan jernih. Ibarat kalau sebuah radio, kan itu ada frekuensinya. Maka ketika kita memulai dengan bismillah, maka suara hati di gelombang ini tertangkap dengan jernih. Artinya kita tidak usah mencari gelombang yang lain. Kenapa? Karena langkah kita sudah dimulai dengan benar, dan disitulah kita memulai dengan menyebut nama Allah. Artinya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika niat kita untuk melakukan penyimpangan dalam kerja, maka bismillahirrahmanirrahim inilah yang akan mengingatkan kita untuk tidak melakukan pekerjaan yang dilarang tersebut. Makanya tadi saya sampaikan, tidak ada orang yang melakukan kemaksiatan dimulai dengan bismillah. Kalau kita memakai baju, kita mulai dengan bismillah, artinya apa? Ya memang memakai pakaian itu sesuatu yang dibolehkan. Kita niatkan karena kita mau ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau makan, kita mulai dengan bismillah. Artinya bahwa apa? Memulai kerja dengan langkah yang benar. Dan tentu kalau ada hal-hal yang tidak baik, maka bismillah ini akan selalu mengingatkan kita. Dan yang terakhir adalah gelombang ini menyediakan sarana canggih yang tersimpan di dalam hati dan bekerja secara otomatis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sarana ini berfungsi untuk melakukan transformasi berita yang kita terima agar berproses menjadi iradah dan niat hanya untuk melakukan yang terbaik. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah kalau kita berbicara tentang bismillahirrahmanirrahim tersebut. Tapi kita lanjutkan di sini, ya. Dengan ungkapan bismillahirrahmanirrahim, kita tahu asmaul husna. Kata Allah kata Rasul dalam sebuah hadis, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah itu kan memiliki 99 nama. Bukan hanya 99 nama, namanya bisa lebih banyak dari itu. Tetapi dalam hadis ini Rasul mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah itu memiliki 99 nama. Dan ternyata Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari 99 nama tersebut, bahwa nama ataupun asmaul husna yang paling penting itu adalah ada dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim. Karena di dalam bismillahirrahmanirrahim itu ada yang disebut dengan Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Yang kata Al-Imam Ibnul Qayyim, menurut Al-Imam Ibnul Qayyim, 3 nama, Allah, Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, ini merupakan rangkuman dari semua nama-nama Allah. Nanti mungkin tentang Ar-Rahmanir-Rahim kita bahas di poin yang ketiga. Tapi kalau kita lihat di sini, intisari dari 3 rangkaian nama ini mengajarkan kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam semua aktivitas dengan namanya yang Rahman dan Rahim tersebut. Makanya kalau kita lihat di sini berarti intisari dari Asmaul Husna itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus nanti ada pertanyaan, bagaimana tentang nama-nama yang lain? Apakah Ar-Rahman Ar-Rahim contohnya? Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi kenapa di dalam Asmaul Husna Allah juga disebutkan Al-Muntaqim, Allah juga Al-Mani', Allah juga Ad-Dar? Maksudnya adalah semuanya kembali kepada Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala contohnya Syadidul Iqab, Allah Maha keras siksanya. Tetapi ketika kita berbicara tentang Allah itu Syadidul Iqab, maksudnya adalah Allah itu betul Maha keras siksanya. Tapi ini bagian dari kasih sayang Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat di sini. Ini adalah orang-orang sukses di balik basmalah. Orang-orang sukses di balik Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita lihat Nabi Nuh dan kapalnya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Nabi Nuh itu kan berdakwah ratusan tahun.
Ya, disebutkan kalau kita sering mendengar 950 tahun kurang lebih, bahkan lebih dari itu. Nabi Nuh alaihissalam, ya, perjuangan dakwah selama ratusan tahun tersebut beliau jalani dengan penuh kesabaran, meskipun respon dakwahnya itu tidak banyak. Bayangkan gitu ya. Bahkan di antara yang menolak dakwah beliau itu siapa? Istri dan keluarganya. Sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tahrim, ketika berbicara tentang tipe keluarga, salah satunya kan di situ wa mra'atanuhi wa mra'atalut, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihissalam. Tetapi subhanallah, apa yang membuat Nabi Nuh alaihissalam tegar? Allah ungkapkan di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat, Nabi Nuh alaihissalam memiliki kebiasaan selalu memulai perjalanannya itu dengan menyebut basmalah. Lihat di dalam surat Hud ayat ke-41. Ya, ini surat Hud ayat ke-41. Wa qala irkabu fiha. Dan Nabi Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya. Kemudian dengan mengucapkan Bismillahi majreha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah orang-orang sukses di balik Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam, karena dalam segala aktivitas yang beliau lakukan, beliau selalu memulai dengan kata-kata Bismillah. Kemudian kalau kita lihat yang kedua, Nabi Sulaiman dengan kerajaannya. Siapa yang tidak mengenal Nabi Sulaiman alaihissalam? Dengan kerajaan, bahkan beliau menguasai bukan hanya manusia, termasuk jin. Bahkan beliau paham bahasa binatang. Ketika itu ada seorang raja, yaitu Raja Bilqis. Dia tahu kekuasaan Raja Sulaiman begitu dahsyat. Dan akhirnya beliau melakukan diplomasi politik, mungkin bahasa kita, dengan mengirimkan cindramata. Dan harapannya adalah karena selama ini setiap raja yang punya kekuasaan, setiap raja yang punya kekuatan pasti akan menghancurkan kerajaan tersebut. Tetapi coba lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika mendapatkan, apa yang dia dapatkan? Beliau mendapatkan tadi cindramata dari Ratu Bilqis. Maka Ratu Bilqis ingin tahu kira-kira respon apa yang akan didapatkan oleh Raja Sulaiman. Ternyata Bapak Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Sulaiman menolak basa-basi diplomasi politik dari Ratu Bilqis tersebut. Dan akhirnya apa? Dengan kekuasaan yang beliau miliki, maka Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memindahkan kerajaan Bilqis. Ya tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang menarik di sini adalah Nabi Sulaiman alaihissalam tidak sombong dengan kekuasaan yang beliau miliki. Maka Allah ungkapkan di dalam surat An-Naml di ayat ke-40. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Ya, berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, ana atika bih qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kata orang tersebut mengatakan, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Bayangkan, ini kekuasaan siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Memang Nabi Sulaiman bukan yang memindahkan, tapi anak buahnya. Falamma ra'ahu mustaqirra. Kemudian ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak mustaqirran indah, ketika singgasana itu ada di depan Nabi Sulaiman alaihissalam, coba apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman? Kata beliau, qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepadaku, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji aku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau aku termasuk orang yang kufur. Bayangkan Bapak Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Sulaiman tidak sombong. Kenapa? Karena dia ingat bahwa kekuasaan ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mungkin Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji pernah lihat nggak mobil-mobil orang Arab itu
Di belakangnya suka ada kaligrafi bahasa Arab. Salah satunya adalah tulisan hada min fadli rabbi. Kendaraan yang saya miliki ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguji aku, liyabluwani aashkuru am akfur. Nah, kenapa tadi Nabi Sulaiman kok bisa memiliki sifat tawadhu seperti itu? Lihat di dalam surat An-Naml di ayat ke-30. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang-orang sukses di balik bismillah. Terakhir mungkin ya di antara orang sukses di balik bismillah itu adalah ya tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sejak menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat pertamanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Di sini yang menarik adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu. Rasulullah SAW ya, ketika beliau ya menulis surat kepada raja-raja, maka di atasnya beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Sehingga pantas kalau tadi Nabi sampaikan dalam sebuah hadis, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta atau fahuwa abtar. Makanya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala pantas kata Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam segala kesempatannya. Dari kata-kata bismillah ini berarti pelajaran buat kita semuanya. Dari surat Al-Fatihah ayat pertama ini bahwa kita selalu memulai aktivitas kita dengan baca bismillah, dengan baca basmalah. Kita keluar rumah, kita baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu. Kita memakai pakaian, kita mulai dengan bismillah. Kita memakai sendal, kita mulai pakai bismillah. Jika Bapak Ibu mau olahraga contohnya, maka memulai aktivitas kita dengan bismillah. Semua kita lakukan dengan bismillah. Dan ternyata inilah kesuksesan orang-orang terdahulu. Salah satunya adalah mereka selalu mengucapkan bismillah. Dan dengan bismillah ini sesungguhnya memang tidak mungkin langsung berubah dengan bismillah. Tapi dengan bismillah inilah membuat kita lihat sejarah tadi orang-orang bisa sukses karena dengan bismillah ini. Ada sebuah kisah Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memulai pekerjaan dengan bismillah. Jadi di sebuah perkantoran, ya ada seseorang, ya kebetulan beliau adalah bagian keuangan. Ini kan bagian paling berat. Maka ketika mulai pekerjaan dengan bismillah, maka ketika dia mau melakukan naudzubillah min dzalik, merubah angka-angka gitu ya. Karena kan angka itu nolnya dibuang satu atau ditambah satu kan berpengaruh. Ketika angka-angka itu mau dirubah, maka ketika dia mulai dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Bagaimana pekerjaan ini bisa bernilai ibadah kalau kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan? Maka dengan bismillah inilah, kata beliau, bismillah memang sangat mudah kita ucapkan, tapi kalau kita ajak orang lain untuk mengucapkan ini sangat sulit. Maka yang pertama adalah Bapak Ibu, dari surat Al-Fatihah yang barusan kita bahas adalah The Seven Islamic Habit, 7 kebiasaan Islami yang berbasis modern dan berbasis modern sesuai dengan Al-Fatihah ini adalah selalu memulai aktivitas kita dengan bismillah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Allah Subhanahu wa taala, baru sekarang kita membahas dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua adalah alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya apa? Maknanya adalah kita selalu bersyukur atas segala nikmat. Ya, kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, coba lihat di sini. Kita membaca nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini diantaranya ya, bukan semuanya. Diantaranya. Pertama, Allah menjadikan kita manusia, itu nikmat. Ya. Jadi Allah menjadikan kita manusia, itu nikmat. Lihat surat Ar-Rahman. Ar-Rahman
Allamal Qur'an khalaqal insan. Kata Allah Ar-Rahman, ya, Tuhan yang Maha Pemurah. Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Kita menjadi manusia itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kenapa? Karena manusia telah Allah ciptakan dengan apa? Fi ahsani taqwim, dengan penciptaan yang sangat sempurna. Yang kedua, coba lihat di sini. Nikmat kita berkomunikasi. Ini juga nikmat. Ar-Rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahu al-bayan. 'Allamahul bayan. Nah, 'allamahul bayan itu ya kurang lebih kalau bahasa kitanya adalah dia menciptakan manusia dan mengajarkan pandai berbicara. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita nikmat komunikasi. Bahkan dalam surat Ar-Rum, biasanya surat Ar-Rum itu yang paling hafal ayat ke-21. Karena ada di undangan, kan begitu ya. Nah, di ayat ke-22-nya menarik, Pak. Kan sama ya. Wa min ayatihi di ayat 21-nya. Ayat ke-22 juga sama. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah juga menciptakan berbeda-bedanya lisan-lisan kalian. Ya, kadang kalau kita perhatikan ya, saya dulu ketika kuliah itu kalau diperhatikan gitu, ada ketika saya kuliah di Madinah tidak kurang dari 150 negara mahasiswanya. Dari 150 negara itu, Pak, kan bahasanya beda-beda. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, mungkin kita saja yang warga negara orang Indonesia, ya. Orang Indonesia aja kan berbagai provinsi. Waktu itu saya ketika kuliah hanya 32 orang. Ya, mungkin hampir satu provinsi cuma satu orang. Walaupun tidak satu provinsi satu orang. Ya, kalau dipresentasikan satu provinsi satu orang. Itu pun bahasanya beda-beda. Belum nanti ketemu dengan yang serumpun dengan kita lah. Di situ ada Malaysia. Kemudian juga ada orang-orang Thailand. Orang Thailand kan kalau yang orang Patoni kan bisa bahasa Melayu. Nah, belum nanti ada negara lain, belum Afrika dan lain sebagainya, dengan berbagai macam bahasa dan lain sebagainya. Ini adalah nikmat kita berkomunikasi. Wakhtilafu alsinatikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu juga yang hadir di sini berbagai macam suku dan bangsa, kan? Berbagai macam sukunya. Suami istri saja mungkin beda-beda. Kadang ini adalah nikmat komunikasi. Kemudian berikutnya adalah nikmat hidup bersama alam. Ya. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu kita doakan ya, semoga yang meninggal dunia kemarin karena kecelakaan itu kan hidup bersama alam. Saya ada jemaah umroh, Pak. Kemudian dulu ketika kuliah S2, ya ketika tidak ada aktivitas perkuliahan, ya suka ikut membimbing. Ini ada satu grup ya, saya mungkin di antara grup umroh yang ada, ini grup yang paling solid. Ya, waktu itu hajinya itu 2015, saya ingat. Kenapa Pak paling solid grup ini? Karena ternyata grup ini ketika pulang itu terkena turbulensi. Jadi pesawatnya itu adalah ke Emirat dulu, kemudian setelah itu ke Jakarta. Nah, di perjalanan dari Jakarta perjalanan dari Emirat ke Jakarta itu terjadi turbulensi sampai pesawat itu mendarat darurat. Bisa dibayangkan gitu. Nah, kita bisa hidup bersama alam ini satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alam yang ada di sekeliling manusia ini nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemarin ya, di 2 provinsi ya, di Sulawesi mana? Barat ya kalau nggak salah ya, dengan Kalimantan Barat ya, terjadi banjir ya. Kan kemarin nggak usah jauh-jauh, di kita juga di Sumedang ya, terjadi longsor dan lain sebagainya. Nah, kita bisa hidup berdampingan dengan alam, ini satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian juga Allah memberikan nikmat rezeki. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat rezeki. Dan ini adalah nikmat yang sangat banyak. Ya. Kemudian juga berikutnya adalah nikmat sehat. Ya, baik itu sehat fisik termasuk juga adalah sehat batin kita.
Wabil khusus mungkin Bapak Ibu di masa-masa pandemi seperti ini, ya, ini adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. 3 bulan yang lalu kakak saya dinyatakan positif, ya, COVID-19, karena kebetulan tinggal di pesantren dan kebetulan santrinya di situ ada 400-an lebih yang positif. Ya, dan kakak saya ya termasuk yang menyambut kedatangan santri gelombang terakhir. Ya, akhirnya ya kata beliau betapa sesek napas dan lain sebagainya. Ini kan nikmat. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat. Termasuk juga adalah nikmat Al-Qur'an. Ini juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tapi kita lanjutkan nikmat yang lain. Nikmat kita bisa berdoa. Nikmat hidup berpasang-pasangan. Nikmat memiliki keturunan. Nikmat rasa aman, kemudian nikmat Allah yang tidak mungkin dihitung. Ini sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tentu Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari semua nikmat-nikmat ini kita kan wajib mensyukuri nikmat tersebut. Makanya kita setiap hari alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Makanya Wahan bin Al-Munabbih, menarik ya. Wahan bin Al-Munabbih ini, beliau seorang ulama pernah menyampaikan begini. Kata beliau, induk dari segala nikmat itu 3. Jadi dari segala nikmat yang Allah berikan tadi kepada kita semuanya, nikmat itu adalah kalau kita buat segitiga itu adalah kembali kepada 3 hal. Pertama kata beliau adalah nikmat yang pertama adalah nikmatul Islam. Nikmat Islam. Kenapa nikmat Islam ini adalah nikmat yang sangat penting? Kata beliau, karena nikmat Islam yang tidak akan sempurna semua kehidupan kecuali dengannya. Makanya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang sangat penting buat kita semuanya. Nikmat Islam ini adalah nikmat yang selalu kita syukuri. Yang kedua kata beliau adalah setelah nikmat Islam, yang kedua adalah nikmat kesehatan. Yang mana dengan kesehatan tersebut kehidupan tidak akan sentosa tanpa kesehatan. Coba Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kemarin kakak saya cerita ya, ketika beliau di rumah sakit 3 pekan, itu ketika sedang sesek, boro-boro bisa beribadah, boro-boro bisa makan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah nikmat kekayaan. Kenapa kata beliau? Karena tidak akan lengkap tanpanya. Ini adalah yang disampaikan oleh Wahan bin Al-Munabbih. Jadi 3 nikmat ini adalah nikmat yang sangat penting. Bukan berarti nikmat lain tidak. Tapi kalau kita lihat semuanya kembali kepada nikmat ini. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan nikmat kesehatan, Allah memberikan nikmat kekayaan. Tapi nikmat kesehatan dan kekayaan kalau tanpa keimanan gimana? Ujung-ujungnya apa? Orang memiliki nikmat sehat, ujung-ujungnya kalau tanpa keimanan digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Kita nikmat iman ada, tapi nikmat kesehatan nggak ada, bagaimana? Makanya ini adalah kata Wahan bin Al-Munabbih, ini 3 nikmat ini adalah sangat penting buat kita semuanya. Makanya kata beliau, kesimpulan beliau sungguh cerdas. Karena hierarki nikmat itu memang kita saksikan dalam realitas kehidupan. Orang dalam kesehariannya seolah-olah waktunya habis untuk mengumpulkan harta. Dan seolah-olah hartalah merupakan kenikmatan yang paling tertinggi, sehingga nikmat kekayaan. Tapi coba jika nikmat harta itu begitu banyak, pernah gak kita pikirkan bagaimana tentang kesehatan? Ketika orang nikmat begitu banyak, apakah dengan ketika nikmat kesehatan diambil bagaimana? Saya pernah ngobrol dengan salah seorang ustadz ya, ketika itu rapat kebetulan di salah satu lembaga, para ustadz semua yang hadir. Ketika itu salah seorang ustadz cerita, Ustadz katanya anak kemarin baru pulang dari Karawang. Subhanallah gitu ya, ada seorang petani yang sangat baik. Kemudian kata beliau sawahnya luas di mana-mana. Kemudian ketika makan, ya ustadz itu dihidangkan makanan. Kata ustadz tersebut, saya makan dengan ya lahap gitu ya. Kata si bapak tersebut, Pak Ustadz katanya, saya mah seneng lihat Pak Ustadz makan banyak. Kenapa gitu ya? Apakah karena RW 08 gitu? Bukan karena itu. Kata beliau, saya kalau makan di gram, padahal saya beras banyak. Artinya kan berarti apa? Nikmat harta juga ketika nikmat kesehatan tidak ada, bagaimana? Sehingga tadi, jika terganggu kesehatannya, harta yang dia kumpulkan rela dilepas berapa saja jumlahnya. Coba bayangkan Bapak Ibu, orang yang sakit
Berapapun kalau dia punya harta, untuk kesehatan pasti akan dibayar kan? Kemudian jika kita menyaksikan betapa banyak orang yang tidak terpuaskan batinnya dengan kekayaan dan kesehatan, dia persembahkan diri dan hartanya untuk berkhidmat kepada agama, karena disinilah kebahagiaan hakiki yang akan dirasakan. Maka inilah yang disampaikan oleh Wahab bin Al-Mulabbih tersebut. Tapi berhormat Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara kita mensyukuri nikmat itu? Ini ungkapan sederhana yang menarik kalau kita perhatikan, nanti kita jelaskan ketika pembahasan tentang cara mensyukuri nikmat tersebut. Melatih diri mensyukuri pemberi dan menikmati pemberian, upaya memunculkan ekspresi. Jadi melatih diri mensyukuri pemberi, satu. Yang kedua, menikmati pemberian, upaya mewujudkan ekspresi. Yang ketiga, mengungkapkan apresiasi. Dan yang keempat adalah melakukan internalisasi. Ini kita bahas kaitan dengan bab ini, coba lihat di sini. Ya, bagaimana kita cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya? Yang pertama adalah supaya kita alhamdulillahirabbil alamin selalu ada dalam diri kita, maka yang pertama adalah hendaklah kita bergembira menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita melatih diri untuk mensyukuri pemberi. Dengan apa? Dengan cara kita bergembira menerima nikmat tersebut. Kegembiraan inilah yang disebut dengan ekspresi. Yang kedua, mengungkapkan rasa syukur dengan lisan. Inilah tadi yang disebutkan adalah menikmati pemberi, upaya mewujudkan ekspresi. Artinya apa? Dengan kita mengungkapkan rasa syukur dengan lisan kita. Kalau tadi adalah hati bergembira, sehingga dengan hati kita bergembira kita tahu bahwa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ungkapkan rasa syukur kita dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah tahapan berikutnya adalah membangun komitmen. Maksudnya adalah tahapan ini kami sebut dengan internalisasi. Artinya membangun komitmen. Ketika kita sudah menerima nikmat Allah tersebut, dengan hati kita terima, lisan kita ucapkan, maka hati dan lisan itu membangun komitmen. Apa komitmen yang kita lakukan? Yang keempat, menggunakan dan mengembangkan nikmat sesuai dengan keinginan pemberi. Ini adalah kalau kita berbicara tentang cara mensyukuri nikmat Allah kepada kita semuanya. Hati kita bergembira, lisan kita ucapkan. Setelah itu maka kita membangun komitmen lisan dan hati kita untuk menggunakan dan mengembangkan nikmat sesuai dengan keinginan pemberi, yaitu dengan menggunakan seluruh anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hormat Allah Subhanahu wa taala, kelemahan manusia adalah mensyukuri nikmat Allah, yaitu keberhasilan proyek iblis sesungguhnya. Ketika manusia tidak bisa mensyukuri nikmat ini adalah sesungguhnya yang Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 sampai ayat ke-17. Qala fabima aghwaytani, iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Bayangkan. Kata iblis mengatakan seperti itu. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, saya akan datangi mereka dari muka mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah kalau kita berbicara tentang iblis yang selalu menggoda manusia. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini langkah sederhana yang bisa kita lakukan kaitan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana langkah-langkah kita supaya bisa menghadirkan nikmat dalam jiwa? Pertama, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razzaq, Allah pemberi rizki. Oh, berarti Allah sudah memberikan rizki kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami, maha mendengar. Allah Al-Latif, maha lembut. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian yang kedua,
mengenal kadar dan nilai nikmat yang diberikan tersebut. Artinya kita pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal kadar dan nilai nikmat yang diberikan. Yang ketiga adalah memadukan hadirnya nikmat dengan melaksanakan amal dan doa serta zikir. Sehingga Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang zikir ini, tentang doa, berdoa ini adalah hal-hal yang penting buat kita semuanya, adalah kaitan dengan ini, doa dan berzikir. Ini saya bahas secara khusus mungkin kaitan dengan doa dan zikir ini dalam kesempatan kali ini. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersyukur kan dengan tadi, bagaimana kita memandu hadirnya nikmat dengan melaksanakan amalan doa dan zikir. Kan kalau kita berdoa kan ada apa? Zikir itu kan ada dua. Ada zikir umum, ada zikir khusus. Kalau zikir umum ya kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar dan seterusnya. Itu kan zikir umum. Kalau zikir khusus bagaimana? Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bangun tidur, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kita selesai makan, apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana dan seterusnya. Atau ada doa lagi. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kata Rasul, barang siapa yang membaca doa tersebut setiap selesai makan atau selesai minum, alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepadaku ini. Artinya telah memberikan nikmat, memberikan makan. Wa razaqani, dan memberikan rizki kepadaku min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa daya dan kekuatan. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang makan gitu ya, kadang ketika kita sakit, kira-kira makanan itu enak atau enggak? Sebanyak apapun makanan kan, makanya min ghairi haulin minni wala quwwatin. Subhanallah, Allah memberikan makan kepada kita, Allah memberikan rizki kepada kita. Ini diantara doa-doa khusus. Kemudian kalau kita memakai pakaian baru, apa doanya? Lupa? Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ini kan kita membaca doa. Kemudian kalau kita keluar dari toilet, ghufranaka, ataupun ada doa lain, alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Ini kan semuanya adalah bagaimana kita memadukan hadirnya nikmat dengan melaksanakan amalan dan zikir. Makanya banyak doa-doa yang kita ucapkan. Ketika kita bersin, apa doanya? Alhamdulillah. Kita zikir pagi dan sore. Salah satunya adalah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini adalah diantara doa-doa yang kita ucapkan. Dan doa yang selalu kita panjatkan adalah, ada yang selalu kita baca, alhamdulillahi ala kulli hal. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan, ketika kita melihat sesuatu yang tidak mengenakan, maka kita ucapkan alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika melihat sesuatu yang menggembirakan, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka kalau kita lihat di sini Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita padukan hadir nikmat itu dengan melaksanakan amalan dan doa. Ini adalah yang harus kita lakukan. Makanya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di sini adalah syukur ini merupakan kesuksesan. Jadi kalau kita berbicara tentang syukur, maka syukur itu adalah sesungguhnya kunci kesuksesan. Syukur artinya membaca. Syukur artinya mengapresiasi. Syukur artinya menginternalisasi. Syukur artinya memanfaatkan dan mengembangkan setiap karunia yang Allah berikan. Dan kalau kita berbicara tentang syukur, syukur ini adalah syukur dan kesuksesan itu sangat erat kaitannya. Lihat di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh penciptaannya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah
qalilam ma tashkurun. Karena kelemahan ini cukup merata pada manusia, maka menjadi penting bagi kita untuk melatih diri membaca nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Syukur artinya membaca nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur artinya mengapresiasi, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian menginternalisasi bagaimana kita tadi punya tekad yang kuat dengan lisan dan hati kita untuk memanfaatkan nikmat tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah syukur artinya memulai pekerjaan dari capaian terakhir. Artinya syukur dan kesuksesan. Kalau kita bersyukur, maka berarti kita memulai pekerjaan dari capaian terakhir. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala? Lihat di dalam surat An-Nahl ayat 92. Maka ketika kita sudah mencapai sesuatu, lanjutkan. Jangan seperti wanita yang memintal benang. Setelah benang itu dipintal, kemudian akhirnya kusut, ya akhirnya kusut terus. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya seperti ini. Maka berarti syukur dan kesuksesan itu bagaimana? Syukur artinya memulai pekerjaan dari capaian terakhir. Pekerjaan apapun yang kita lakukan pasti memiliki pangkal sebelum tiba di ujung. Kita tidak akan sampai di ujung kalau kita tidak membuat gambaran kerja yang jelas dan tidak melakukan langkah-langkah konkret. Orang bersyukur adalah orang yang pandai menghormati apa yang telah ia lakukan sebelumnya untuk dilanjutkan di kemudian hari. Ini adalah kalau kita berbicara tentang syukur. Kemudian berikutnya adalah syukur juga artinya adalah mengakui dan menghargai karya orang lain. Jadi kalau kita bersyukur berarti kita menghormati dan menghargai karya orang lain. Makanya kalau kita berbicara tentang doa dzikir pagi dan sore kan ada salah satunya. Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukru. Segala puji bagi engkau dan segala syukur juga bagi engkau. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Seseorang tidak disebut bersyukur kepada Allah bagi orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah syukur artinya adalah kematangan emosi. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min. Sungguh heran, sungguh aneh bagi orang yang beriman. Semua kebaikan ada pada orang beriman. Jika tertimpa kebaikan, maka dia bersyukur, maka itu kebaikan buat dia. Dan jika dia tertimpa musibah, dia bersabar, maka itu pun kebaikan buat dia. Tapi berhormat Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kalau kita lihat tentang orang-orang sukses dengan bismillah. Mohon maaf, dengan alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal sebagai orang yang sukses dalam mendidik generasi. Saya kemarin di Idul Adha ya sampaikan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam itu diantara kesuksesan beliau adalah bagaimana bisa melahirkan generasi-generasi terbaik. Kan kita tahu para nabi itu kan kembali kepada Nabi Ibrahim kan, maka sering disebut dengan Abul Anbiya. Nabi Ibrahim kan ada beberapa anak sebenarnya, cuman kan yang jadi nabi dua. Nabi siapa? Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Nabi Ismail nanti turunlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ishak itulah mayoritas para nabi dari keturunan Nabi Ishak. Makanya Rasul ketika ditanya siapa yang paling baik, Nabi Yusuf. Kenapa kata beliau? Karena Nabi Yusuf itu adalah nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, uyutnya nabi. Kan Nabi Yusuf siapa ayahnya? Yusuf bin siapa? Siapa nama ayahnya? Yakub. Kemudian Yakub ayahnya siapa? Ishak. Ishak ayahnya siapa? Ibrahim alaihissalam. Makanya kata Rasul, Nabiyun ibnun Nabi, ibnun Nabi, ibnun Nabi. Nabi Yusuf itu adalah nabi, ya beliau adalah anaknya ayahnya nabi, kemudian kakeknya nabi, uyutnya nabi. Nah, kalau kita berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah Nabi Ibrahim dikenal sangat sukses dalam mendidik generasi. Kalau kita perhatikan silsilah para nabi, mayoritas nabi setelah beliau adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Rasulullah SAW. Nah, kalau kita berbicara tentang Nabi Ibrahim ini, sedikit kita bahas tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah memahami kekuatan doa dan menjadikan senjata dalam kehidupannya. Beliau kan berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Beliau paham tentang kekuatan doa. Kemudian
Nabi Ibrahim alaihissalam kita tahu bahwa doa ini sangat penting. Dan beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Ibrahim berdoa, tidak cukup berdoa. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memilihkan buat anaknya lingkungan terbaik. Yaitu ketika itu Nabi Ibrahim, ya tentu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tinggal di lembah yang disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat ke-37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ini kan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau selalu memberikan suri tauladan yang baik. Makanya di antara nabi yang memiliki sifat qudwah itu cuma 2. Bukan berarti nabi lain tidak termasuk qudwah, tapi yang disebutkan qudwah itu cuma 2. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Mumtahanah, yang kedua siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya beliau selalu memberikan keteladanan. Saat membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim tidak hanya memerintah, tapi beliau langsung turun tangan. Ini kan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam selalu memberikan nasihat kebaikan kepada anak-anaknya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang Nabi Ibrahim. Nah, kaitan dengan belajar dari manusia sukses Nabi Ibrahim bagaimana? Ini kaitan dengan ujungnya. Ujung Nabi Ibrahim alaihissalam lihat dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 122. Inna Ibrahim kana ummatan qanita. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh qanitan lillah, hanifa, orang yang sangat hanif. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang musyrik. Kaitan dengan pembahasan ini coba. Bagaimana selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Syakirul li'an umih, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu adalah termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata kunci suksesnya apa? Nabi Ibrahim di penghujung sering disebut adalah qanitan, hanifa, tapi ternyata kadang yang luput dari kita adalah Nabi Ibrahim itu adalah syakirul li'an'umi. Yang kedua, kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau kita berbicara tentang Nabiullah Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman alaihissalam tadi sudah disebutkan, beliau punya kekuasaan, beliau juga punya harta yang berlimpah. Tapi ternyata di antara Nabi Sulaiman itu adalah beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bayangkan. Tadi Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan rizki, kata Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi. Nabi Sulaiman itu adalah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Tapi tadi Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan di dalam surat An-Naml ayat ke-18 sampai 19, fatabassama dhahika min qawliha qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati, dan seterusnya. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang terakhir Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu adalah yang terakhir kalau kita melihat di antara, sekali lagi ini bukan semuanya, di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Bapak Ibu di dalam surat Ad-Duha. Kan surat Ad-Duha ini kan sebenarnya tasliyatun lin Nabi SAW. Bahasa kitanya adalah ini kan hiburan buat Nabi SAW. Nah, di penghujung ayat itu kan Rasul diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang nikmat ini, maka berarti nikmat yang Allah berikan kepada kita akan berbuah nikmat lagi ketika kita mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi
lasyadid. Makanya surat Al-Fatihah ayat kedua ini adalah mungkin sampai 2 ayat dulu Pak ya. Jadi ternyata saya tadinya mau sampai ayat ketiga, tapi ternyata waktunya tidak cukup. Nah, kalau kita lihat dari surat Al-Fatihah 2 ayat ini adalah PR kita, pelajaran kita ya. 2 hal ini saja kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita selalu memulai segala aktivitas kita dengan basmalah. Dan ketika kita memulai dengan basmalah, secara tidak langsung kita sudah meniatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan artinya bahwa segala aktivitas kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita selalu bersyukur atas segala capaian yang Allah berikan kepada kita. Kita punya targetan. Contohnya 2020 kemarin ada targetan ini, itu dan sebagainya. Belum tercapai semuanya. Kita syukuri nikmat tersebut. Karena Allah memberikan nikmat kepada kita begitu banyak. Kemudian capaian-capaian itu seandainya belum terpenuhi, maka kita lanjutkan di 2021 ini. Makanya tadi bersyukur atas segala capaian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan insya Allah nanti mungkin jika ada kesempatan kita akan lanjutkan ayat ketiga, yaitu kita selalu berpikir positif terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala kaitan dengan bab ini, dan tentu nanti kita lanjutkan di ayat-ayat berikutnya. Tapi berhormat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja mungkin yang bisa sampaikan di kesempatan kali ini kaitan dengan tadabbur kita yang baru sampai 2 ayat ternyata ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan dulu kepada MC, mangga, falyatafaddal masykur.